Jus berapa tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus berapa tuh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi. Allahumma sallan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa nadhira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'idul lana wa kullu lana finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir qawli yafqahu qawli. Taqabbalallahu ta'ala fil Qur'anil karim alim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu izin walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabban. Hadis itu ada makna pekerjaan. Hadis Rasulullah SAW, apapun yang diucapkan, yang dikatakan, yang diungkapkan lewat lisannya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah hadis. Ada juga hadis itu berupa pekerjaan. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, apapun perilaku Rasulullah SAW, apapun akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, itulah yang harus kita ikuti, itulah yang harus kita suri tauladani. Itulah hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah ada kalanya diucapkan, ada kalanya tidak diucapkan. Hadis itu mana kontekstualnya adalah mengucap. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat sehat, Pak hadis kata Allah, ucaplah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau menurut kaum ulama, itu namanya syukur bil lisan. Karena syukur itu dibagi berapa bagian, Pak? Ada syukur bil lisan, syukur bil af'al, dan dua. Syukur bil enak-enak, yang lezat-lezat, terus daging sapi, daging apa? Daging ayam, atau wabah. Angin, akibat tidak bisa buang angin, sakitnya kalau angin kasih ini tidak mau keluar. Anginnya ujung-ujung dioperasi, operasi memakan waktu, memakan biaya yang cukup lumayan, luar biasa, bahkan bisa puluhan juta, gara-gara tidak bisa sendawa, tidak merasakan kenikmatan yang dianggap sepele oleh kita. Tidak bisa sendawa, itu kayak sepele. Minum sprit pun tidak bisa juga. Kalau tidak bisa sendawa, minum sprit aja. Minum sprit. Tidak bisa juga. Ya akhirnya masuk rumah
mengeluarkan rokok kocek yang suku yang luar biasa banyaknya, gara-gara tidak bisa sembahyang hal yang sepele. Kata Allah, makanya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Setiap kali kita mendapatkan kenikmatan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, ya ucapkan syukur bilisan. Ya, ada syukur bilisan itu dengan ucapan lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kita mendapatkan kenikmatan, dapat rezeki, dikirim sinar, sekian, dapat gaji, dapat lembur, ucapan Allah. Alhamdulillah, setiap bulan, setiap hari, setiap waktu, apapun kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita wajib mengucap bersyukur dengan lisan kita. Fahaddits itu perintah, ya, hadis di situ perintah, amal, fi'il amal, pekerjaan yang menunjukkan sebuah perintah. Amalnya bahkan di situ amalnya amal wajib, ya, wajib bersyukur kepada Allah, ya wajib. Kalau kita tidak bersyukur berarti kufur. Kalau kita kufur dan melanggar kata Allah, bahkan dimasukkan ke dalam api neraka. Azabku sangat-sangat berat. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza adana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu pandai bersyukur akan segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Kata Allah, la azidannakum. Ada lam taukid lagi di situ, Pak. Ada nun taukid juga di situ. Meyakinkan kepada kita, kalau kita bersyukur akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum. Lam taukid dengan nun taukid ada di situ, menguatkan, ya, keyakinan kita bahwa setiap nikmat kita syukuri, setiap pemberian, ya, yang memberi terus kita tahu berterima kasih, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Keberkahannya Allah tambahkan, Allah lipat gandakan keberkahannya. Rezeki itu Allah tambahkan pula. Kita dapat rezeki 100.000, 200.000, dimasukin ke kotak amal setiap Jumat misalkan 50.000. Haji dan aku kata Allah akan tambahkan rezeki kita. Tapi sebaliknya kata Allah, walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu kufur akan nikmat yang telah aku berikan, kalau seandainya kamu mengingkari, ya, tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih akan segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya siksaku sangat-sangatlah pedih. Berarti fahaddits di firman Allah surat Ad-Duha ayat terakhir itu fi'il amalnya amal wajib. Fahaddits di situ adalah bersyukur. Ya, karena bersyukur itu melalui lisan dan melalui perbuatan. Tidak cukup kita dengan ucapan saja berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus diiringi dengan perbuatan kita, dengan amalia kita. Makanya keluarlah syukur bil afal, syukur melalui perbuatan. Kenikmatan apa yang kita dapatkan? Nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu diaplikasikan, diolahkan. Kita kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka taat dan patuh atau di dalam rangka beramal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dipakai beramal ibadah kepada Allah. Nikmat sehat lisan kita, gigi kita tidak ada terasa sakit, enak saja. Kalau ada terasa sakit itu lain ceritanya. Berarti sehat mulut kita, lisan kita sehat, tidak panas daun.
Ditasawufkan di dalam rangka taat kepada Allah, baca ayat suci Al-Quran, berzikir, sholatnya 5 waktu. Di situ ada rukun qaulinya, ya. Baca surah Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Berarti kita sholat itu adalah tandanya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat lisan saja, belum lagi diberikan nikmat sehat kaki, tidak ada asam urat, ya, tidak ada asam urat, masih bisa berjalan, ya, masih bisa ngengkol motor, masih bisa bawa motor, masih bisa nahan motor, masih bisa pakai berlari, masih bisa dipakai berjalan. Nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat hidung, nikmat mata, seluruh anggota tubuh kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf, ya, atau apa? Syukur bila apa? Syukur melalui bersyukur. Wa amma bi nikmatika rabbika hadis. Ya, mudah-mudahan kita sekalian tergolong orang yang ahli syukur akan segala nikmat orang yang dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Bapak-bapak jemaah majelis taklim Al-Ikhlas yang sama-sama dimuliakan, ada beberapa PR sih sebenarnya yang perlu kita tuntaskan, dan masih momennya berlebaran, masih momennya bersilaturahmi. Silaturahmi, ya, silaturahmi itu bukan hanya saja harus dilakukan di hari raya Idul Fitri saja, di bulan Syawal saja, tapi di bulan-bulan yang lainnya juga harus lebih ditingkatkan silaturahmi. Ya, halal bihalal, ya, karena halal bihalal isinya silaturahmi. Cuma lafziannya aja halal bihalal, menghalalkan dengan cara yang halal. Itu makna lafziannya, makna kontekstualnya halal bihalal, menghalalkan dengan cara yang halal, yang tadinya haram. Ya, contoh di bulan Ramadan ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang berpuasa. Ya. Contoh, mendahului istri kita di siang hari ketika kita sedang berpuasa, itu bisa hukumnya haram dan batal puasanya. Ketika masuk bulan Syawal, halal, ya. Itu disebut halal bihalal. Tapi halal di situ dengan cara yang halal, makanya halal bihalal, halalun bihalalin. Itu ya, latihan yang lengkapnya dalam ulama nahu itu. Jadi halalun bihalalin, menghalalkan dengan cara yang halal. Caranya ya, yang dulunya kita itu sembarangan, sembarong, ya. Sekarang kita pakai cara yang halal. Kita bekerja di perusahaan, ya, dengan cara bahwa walaupun misalkan dapat upahnya itu halal karena kita bekerja, tapi mendapatkan rezeki yang halal dengan cara tidak halal bisa jadi haram. Ya, walaupun kita berjujuran keringat dari pagi sampai sore untuk mendapatkan, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asal sholatnya lulus. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis juga dijelaskan, ya, sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab, baik di alam kubur ataupun di akhirat kelak. Kalau lulus masalah sholat, ya, selamat, insya Allah selamat, Pak. Yang lainnya tidak akan pernah ditanya lagi oleh malaikat munkar dengan nakir. Kalau masalah sholat sudah lulus, sudah selamat, ditanya oleh malaikat munkar dengan nakir. Itu sholat. Dan dalam hadisnya, apalagi kalau kita meninggalkan, apa kita meninggalkan sholat, neraka jahanam bagiannya. Jadi balasan bagi orang yang selalu meninggalkan sholat itu neraka jahanam.
Di dalam hadis dijelaskan, man taraka sholatan khamsi. Ini selalu dilakukan Pak kalau di pondok, ya kalau di pondok-pondok di anak-anak TPQ santri-santri itu. Man taraka sholatan khamsi amdan muta'ammidan fajazaohum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu disengaja, maka akan dibalas oleh neraka jahanam. Lupa ya, saya teringat santri saya di Sinta yang tiga tasbihullahi wa la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal.